ngajarin buat video tutorial tentang penggunaan shutter speed, low speed, dan high speed. Istilah panning, freezing, dan moving. Jadi bagaimana memoto dengan cara menggunakan teknik shutter speed rendah yang kita lakukan dengan cara melakukan kamera bergerak, lalu juga memoto dengan kamera yang bergerak tapi dia objeknya tetap diam, atau objeknya yang bergerak, fotonya tetap diam. Nah, ini kita mau coba menggunakan shutter speed. Sebelumnya gue bersihin tangan dulu. Maklum COVID. Ini udah gue siapin lap. Nah, di sini penggunaan kamera DSLR. Untuk menggunakan shutter speednya, kita pilih dengan shutter speednya karena kita berada di ruangan. Sorry, ini ruangan kerja gue. Jadi gue nggak bisa ke studio, jadi gue di ruang kerja gue aja. Nah, gue menggunakan kamera DSLR. Kamera DSLR ini karena ruangan cahayanya ini sedikit, ya, maka kita lakukan dengan penggunaan ISO tinggi untuk kecepatan yang high speed. Tapi kalau yang menggunakan dengan low speed, kita bisa menggunakan dengan ISO yang medium, ya, 400 sampai 800. Tapi menggunakan high speed, kita harus melakukannya dengan memindah ISO menjadi ISO tinggi 3200 atau 6400. Memang kualitas nggak baik, tapi kan ini kan cara bagaimana kita mengefisiensikan kondisi yang sekarang kita nggak bisa keluar rumah. Jadi satu-satunya cara adalah kita melakukannya seperti ini, ya. Oke, kita praktekkan dari hal-hal objek-objek yang ada di sekitar kita, ya. Tunggu sebentar. Balik lagi, kita coba lihat pemindahan ISO-nya. Kebetulan gue pakai D300, ya, yang simple aja. Nah, kita lihat coba bagaimana kita merubah ISO-nya. Gue deketin. Ya, kita pencet ISO. Ini ada ISO di sini, kita pencet, kita pindah kita pindah ke 3200. Nanti kalau kita mau foto dengan shutter speed yang low speed, maka kita bisa 400. Saya ulangin, jadi kalau kita mau menggunakan low speed, kita bisa pakai 400 atau 800. Tapi kalau kita mau high speed, kita menggunakan ISO 3200. Karena ruangannya cahayanya minim. Mulai lagi kita start. Bagaimana caranya kita menggunakan istilah panning dalam pekerjaan yang di ruang sangat terbatas ini? Caranya mudah. Contohnya misalnya begini. Kita kasih ISO di 800. Lalu kita gunakan diafragmanya, kebetulan di lensa gua, ya, di lensa gua itu diafragmanya bisa sampai 1,8, tapi gue nggak menggunakan 1,8, gue menggunakannya pakai 5,6 atau pakai 8, ya. Shutter speednya 15 dan diafragmanya kita tentukan sesuai dengan light meter. Nggak bisa dilihat dari sini, harus dilihat dari mata. Tapi kita bisa menggunakan, kalau kita mau mudah menggunakan dengan shutter speed, kita hanya coba memilih dengan mode. Kita pilih mode, di sini kita bicara dengan S atau shutter priority. Jadi kita memprioritaskan pada shutternya. Begitu shutternya kita rubah menjadi 10, maka F-nya dia akan berubah. Jadi ini sebetulnya kerja kita, tugas kita itu adalah shutter priority. Maka kita taruh aja di S. Oke, kita coba ya. Sekarang kita lihat. Kita buat fokus. Bisa manual fokus, bisa auto fokus. Sorry. Ini objeknya tangan. Jadi objek kita adalah tangan, ya. Tangan kita panning, kita gerakkan, dan kamera ikut bergerak. Hasilnya
Atau yang paling mudah lagi adalah, atau yang paling bisa terlihat lagi, misalnya kita buat pakai penggaris, ya. Penggaris ini kita gerakkan. Diulang lagi, sekali lagi. Nah, ini tekniknya adalah panning. Jadi kita bergeser dari kiri ke kanan. Kamera tidak boleh goyang ke atas dan bawah, tapi dia hanya kiri ke kanan menggunakan shutter speed. Nah, paling mudah adalah kita menahan di bahu. Kita tahan di bahu supaya dia nggak goyang, lalu kita gerakkan. Oke. Hasilnya di belakangnya bergerak. Lalu yang kedua, kalau kita mau bicara tentang high speed, ya. Bicara tentang high speed, bicara dengan kecepatan tinggi berarti. Kecepatan tinggi kita lakukan dengan kecepatan tinggi. Apa yang terjadi? Semua jadi berhenti. Objek yang kita gerakan tadi jadi berhenti. Coba contohnya sekarang, gua pilih dengan kecepatan 200, lalu ISO-nya otomatis gue naikin jadi 3200. Kenapa? Karena cahayanya minim. Kalau cahayanya maksimal, kita bisa pakai ISO rendah. Contohnya di luar, kita sekarang nggak boleh di luar ya. Ingat, jangan keluar. Ini gue gerakin, hasilnya tetap diam. Ya, hasilnya tidak bergerak. Latar belakangnya tetap diam. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa mencoba dengan cara menggunakan shutter speed seperti itu, high speed dan low speed. Nah, sekarang kita coba lagi dengan kecepatan, misalnya kalau high speed, lalu kita menggunakan teknik apa ya? Air yang menetes. Nanti gue bukan buat teknik cara bagaimana memoto air yang menetes di dalam sebuah ruangan, tapi kita menggunakan high speed. Tolong dipersiapkan adalah lampu yang maksimal. Jadi kalau punya lampu di rumah, punya lampu belajar yang 100 watt, dua lampu 100 watt mungkin bisa menjadi membantu kita untuk melakukan pekerjaan foto high speed air yang menetes. Nanti gue praktekin. Dan ini dengan kamera yang minim, ya. Maksudnya tidak dengan kamera DSLR, pakai kamera pocket saja. Kalau di handphone, ada beberapa handphone yang menggunakan shutter speed, ada yang mempunyai shutter speed. Oke, kita praktekin lagi ya. Kita coba ya. Kita menggunakan high speed. Jadi apa yang kita harus lakukan menggunakan high speed? Kita nggak butuh ini, ya. Kita nggak butuh ini. Ini lampu flash, kita nggak butuh, ya. Belum, ya. Nggak usah. Maksimalkan apa yang ada di rumah. Lalu kita butuh apa? Kita butuh kotak. Bagaimana caranya? Bisa pakai kardus, bisa pakai apa aja. Tapi belakangnya harus bisa tembus cahaya. Mau pakai kardus dibolongin, lalu ditutup pakai plastik warna putih, ya, plastik Indomaret warna putih, boleh, ya. Nah, di sini, di sini, gue kasih jepitan, ya, di kardus. Ntar kalau lo mau buat pakai kardus, lalu di sini ada suntikan bekas tinta. Sorry, nggak fokus nih. Ya, suntikan bekas tinta, ada pulpen, ini pulpen, lalu di bawahnya ada gelas. Boxnya ini yang kalau lo buat pakai karton juga boleh. Lalu di belakang ini ada lampu. Nah, ini lampu belajar, lampu apa aja boleh. Lampu belajar, lampu apa aja bisa, ya. Nah, kita lihat seperti ini hasilnya. Nah, kita coba ya, kita foto ya dengan kecepatan tinggi. Ya, nah untuk kecepatan tinggi berarti kita harus melakukannya dalam keadaan menetes. Kita buka, nah, seperti itu, ya. Saya menggunakan tripod. Kenapa saya harus menggunakan tripod? Karena saya sendirian. Kalau kamu karena kamu bisa ajak kakak atau bisa ajak adik, tapi jangan ajak orang luar karena bahaya, ya. Kita nggak tahu terpapar virus atau tidak. Jadi ajak adik atau kakak untuk membantu melepas suntikan ini, ya, tetesan airnya supaya netes di gelas. Kalau saya pakai tripod karena saya nggak ada yang bantu saya. Kita lihat ya, ini sekarang sudah terpasang, ada kamera, ini kamera, ini
lampu, saya tambah lampunya ya. Ini lampu ya, ini kamera, ini ya. Jadi ini kamera, ini lampu, dan kita siap untuk pencet shutternya. Kita coba pencet shutternya. Bismillah ya. Kurang. Tarik lagi supaya dia nggak keluar lagi. Keluar cepat. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan high speed, tapi kita menggunakan gelas yang merah ini dengan penghapus. Ini ada penghapus yang saya jatuhkan nanti. Mudah-mudahan dia nggak kena ke sini ya. Supaya dia nggak kena, kita lindungin aja pakai plastik. Oke, kita coba sekarang dengan penggunaan high speed. Kita tes ya, kita buat vertikal aja biar bagus. Nah, ini kita lepas ya.